Halo, loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya Hersbun Arif dan saya akan ajak Anda untuk mulai mengintip-intip nih. Banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahnya Pak Prabowo. Karena ini tanggal 20 nanti, 20 April itu kan genap ya, 6 bulan ya. Tapi belum 200 hari. Dan kemarin itu Institut Harkat Negeri bersama dengan Universitas Paramadina membuat sebuah eh, forum dialog yang cukup menarik. Ini judulnya The Extraordinary, The Good, The Bad, dan The Ugly. Saya curiga jangan-jangan lebih banyak The Bad-nya dan The Ugly-nya. Yang salah satu yang bicara waktu itu Pak Mahfud MD, kemudian Sudirman Said, Mas Wijanto Samirin dari Universitas Paramadina, dan juga ada Budi Setiarso dari Tempo. Saya sekarang ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Herusu. Ya, Selamat pagi. yes, makasih Mas. Saya mengikuti setidaknya dua penampilan Anda. Yang pertama pada waktu Sarasehan kemarin bersama dengan Pak Prabowo ya, Sarasehan ekonomi, sejumlah ekonom, praktisi, pelaku usaha dan dunia usaha dan sebagainya. Dan Anda memberikan beberapa saran. Setahu saya kemarin Anda cuma menyampaikan 3, tapi ketika saya menyimak di Paramadina, Anda menyatakan itu setidaknya Anda punya 5 usulan ya kepada pemerintahnya Pak Prabowo. Dan menurut saya yang justru sangat menarik itu adalah usulan keempat dan kelima, tapi tidak terucapkan oleh Anda Pak, karena waktunya yang terbatas kemarin. Mari kita ulangi lagi, dan itu lima-limanya kita sebutkan supaya utuh gitu. Dan kenapa Anda sampai pada kesimpulan semacam itu? Ya, makasih Mas Hersu. Memang dalam 2 menit kita tidak bisa menyampaikan banyak hal ya. Jadi Ya. kita sampaikan beberapa poin yang menurut saya mudah diterima. Kemudian Hmm. yang kedua bisa langsung diputuskan, bisa Ya. langsung aktif. Hmm. Dan faktanya memang Pak Prabowo itu di luar ekspektasi saya. Beliau itu sosok yang sangat responsif gitu ya. Hmm. Hmm. Beberapa usulan dari yang hadir, termasuk beberapa usulan dari para ekonom yang dilewatkan saya, itu langsung direspon gitu. Yang Hmm. menurut saya ini good news gitu ya. Hmm. Nah, ada 5 usulan sesungguhnya. Hmm. Tapi memang baru disampaikan 3. Makanya lewat beberapa channel, semoga 2 yang terakhir itu juga sampai ke beliau. Karena Hmm. 2 yang terakhir itu justru sangat penting. Yang pertama terkait perlunya kita melakukan full blown deregulasi. Apa itu? Deregulasi total Hmm. yang tidak seperti deregulasi di masa lalu. Hmm. Karena dulu itu kalau kita melakukan deregulasi, ya betul-betul yang dihasilkan adalah regulasi. Hmm. Oh, malah begitu ya. Jadi Iya, jadi aturan baru yang regulasi dibuat ya. Hmm. Hmm. dihilangkan, Hmm. hasilnya adalah regulasi baru. Ya. Padahal yang diharapkan kan aksi dari Hmm. regulasi baru tersebut. Ya. Jadi ini actionable deregulation, Hmm. deregulasi yang hasilnya adalah aksi. Hmm. Dan saya usulkan satu yang konkret dan simple, Mas Hersu. Karena kalau orang Indonesia dikasih target yang ngawang-ngawang, itu sulit. Hmm. Misalnya meningkatkan daya saing investasi, Ya. meningkatkan iklim bisnis, kita Hmm. itu sulit. Apa itu ya? Barang apa Apa? itu? Ya. Imajinatif, gitu Hmm. ya. Hmm. Harus konkret. Hmm. Jadi yang kami sorong waktu itu adalah neck to neck approach, eye to eye approach dengan Vietnam. Oke. Jadi Vietnam punya apa, kita harus miliki. Hmm. Syukur-syukur bisa melebihi, paling tidak mendekati. Ini jadi Jadi misalnya benchmark ya, orang, Vietnam jadi benchmark kita loh jadinya sekarang ini. iya, padahal dulu kita jauh di atas Vietnam. Hmm. Karena Hmm. faktanya memang dalam 15 tahun terakhir, Vietnam itu melakukan overlapping Hmm. terhadap banyak negara, termasuk salah satunya kita. Jadi beberapa hal konkret misalnya, simpel saja. Di Vietnam itu pasti tidak ada premanisme di kawasan industri. Ya Hmm. udah itu kita wujudkan lah paling sederhana. Oh iya Di itu benar. Vietnam itu polisi jaga kawasan industri, bukan jaga pasar modal. Kalau di Indonesia kan polisi jaga pasar Iya modal. iya. Udahlah kita ikuti. Hmm. Kemudian masalah izin usaha, masalah pembebasan lahan, masalah TKDN, local content di sana Hmm. fleksibel, kita harus ikuti. Hmm. Termasuk misalnya masalah kuota.
di sana lebih fleksibel, kita ikuti. Permasalahannya kan kuota itu seringkali tujuannya bagus, tapi ini kan menjadi ujung pangkal korupsi masif di Ya, Indonesia. ya, ya. Itu yang pertama deregulasi. Kemudian yang kedua, kami para ekonom mengusulkan hal yang konkret terkait menstimulus pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan low hanging fruit, buah-buah yang sebenarnya tergantung rendah dan Ya, sudah rantai dipetik. gampang diambil gitu ya, tinggal dipetik gitu ya. Iya, jadi kami memberikan analogi sebelum krisis COVID, Hmm. itu utilisasi sektor manufacture kita itu sekitar 75%. Oke. Jadi rata-rata pabrik bekerja 75% Hmm. kapasitas. Hmm. Kemudian COVID turun ke 50%. Hmm. Nah, sekarang sudah mulai recover tapi stuck di 60%. Hmm. Artinya, daripada kita kerja keras, mengundang investasi, bikin pabrik baru, distimulus aja itu. Hmm. Manufacturing yang kita punya dengan regulasi, dengan insentif working capital, sehingga beroperasi. Hmm. Kalau bisa kembali dari 60% ke 75%, ekonomi kita terdongkrak 3%, Mas. Terdongkrak atau tumbuh 3% aja? Terdongkrak. Tambahan pertumbuhan 3%. Tambahan pertumbuhan 3%. One Oke. shot ya, satu Hmm. tahun. Hmm. Jadi ini low hanging fruit. Hmm. Kalau ngundang FDI kan perlu 3 tahun. Iya, betul, Ya. betul, betul. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin kami juga menyampaikan usulan terkait approach terkait Trump dan trade war. Hmm. Jadi kami mendalami betul speech-nya Trump gitu ya dan karakter kepemimpinan Trump. Ada dua karakter. Yang pertama top down. Hmm. Yang kedua dia tidak suka pendekatan multilateral. Ya. Maunya one on one. Hmm. Jadi kita mengusulkan Pak Prabowo mencoba mencari cara untuk bisa telepon Trump Hmm. sebelum tim menteri Hmm. melakukan lobby. Kan ini top down. Hmm. Kemudian yang kedua terkait multilateralisme, kami mendengar pemerintah akan melakukan pendekatan melalui ASEAN. Ya, ya. Hmm. Ini berat, Hmm. karena ASEAN itu sulit bersatu untuk urusan seperti ini. Ya, ya, ya. Ada Karena yang menikmati tarif, Mhm. karena dapat terendah seperti Singapura hanya Singapura. 10%, Hmm. Filipina 17%. Hmm. Ada yang dapat tarif tertinggi di dunia, salah satunya Kamboja 49%. Hmm. Hmm. Laos juga hampir 50%. Jadi bagaimana menyatukan interest yang berbeda? Hmm. Itu nanti ributnya di dalam ASEAN. Hmm. Belum lagi Trump nggak suka kalau multilateral. Kalau datangnya rame-rame itu kan ngebulinya sulit. Hmm. Trump ini kan pengennya one on one supaya bisa dibully. Iya, So iya, be iya. it gitu ya. Hmm. Misalnya EU, nggak mau dia ketemu dengan Presiden EU. Pasti Uni kan Uni Perdana Eropa Menteri ya maksudnya ya. Itali, iya. Perdana Menteri Itali dipanggil, Hmm. UK dipanggil, ini satu persatu. Hmm. Hmm. Dan pertemuan itu jadi show kan? Ya, ya. Ya, Hmm. jadi saya waktu itu kami mengusulkan supaya jangan menggunakan pendekatan ASEAN. Hmm. Mandiri sajalah sebagai Indonesia. Hmm. Itu usulan yang ketiga. Nah, yang keempat, yang kelima, yang kemarin kami diskusikan secara panjang lebar saat acara di Universitas Paramadina dan IHN. Hmm. Yang pertama adalah yang tadi Mas Heru singgung, Hmm. kita perlu melakukan kalibrasi program-program besar pemerintah. Dikalibrasi bukan dibatalkan, bukan ditunda. Hmm. Dikalibrasi. Hmm. Karena barangkali ide yang dulu tepat dengan perkembangan saat ini menjadi tidak tepat. Hmm. Jadi Mas Hersu, ekonomi kita ini kan sedang mengalami downturn, Hmm. sedang turun. Tetapi program pemerintah itu sifatnya bukannya counter cyclical, membalikkan siklus, Hmm. tapi pro cyclical, mendorong siklus yang sedang terjadi. Jadi ekonomi sedang melambat, daya beli rendah, PHK tinggi. Ya. Tapi resources kita, Mas Hersu, itu dialokasikan untuk hal-hal besar, Hmm. jangka panjang. Ya. Manfaatnya itu nanti. Apa itu? MBG dan Antara misalnya gitu. Hampir semua. Hampir Hampir semua. semua. Hmm. Misalnya eh, MBG. Hmm. Ini program besar jangka panjang. Kan ketika ditanya manfaatnya apa? Mengurangi stunting, meningkatkan kualitas Hmm. bangsa kita. Ini kan akan dipanen Hmm. eh, Berapa puluh di tahun masa yang akan depan. datang? Iya. Hmm. 15, Hmm. 20 tahun ke Itu pun depan. Ini kalau penting. sustain ya, kalau sustain itu pun dengan Ah, catatan sustain ya, berkeberlanjutan ya, ya gitu ya. Oke. ya. Tetapi dari sisi pelaksanaannya pun, Hmm. ini kan walaupun dikatakan MBG itu mendongkrak apa
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, saya rasa ini tidak optimal. Hmm. Ada begitu banyak hal yang lebih optimal daripada itu. Dan kalau kita lihat MBG ini kan pelaksananya sentralistis, Mas. Ya. Mhm. Salah satu kelemahan program-program sentralistis itu yang pertama, yang menerima manfaat multiplier effect kelompok tertentu saja. Kelompok tertentu. Yes. Hmm. Apalagi untuk terlibat dalam MBG itu perlu modal besar. Ya. Hmm. Bikin dapur perlu berapa juta, perlu mempekerjakan berapa berapa miliar, perlu mempekerjakan berapa orang. Uang seringkali terlambat ditransfer, banyak yang sampai sekarang belum ditransfer, sehingga perlu Hmm. modal kerja. Ya. Ini kan kelompok besar. Hmm. Jadi trickle down effect ke ekonomi kerakyatan kurang. Ya. Oke. Mungkin bisa dikatakan, ya nanti kan mereka beli barang-barang di pasar dan lain sebagainya. Tetapi tanpa MBG pun rakyat juga beli Hmm. barang-barang itu di pasar gitu. Hmm. Jadi MBG sebagai program saya rasa perlu dikalibrasi. Size-nya terlalu besar, 171 triliun Hmm. untuk kondisi Indonesia yang duit sedang sulit. Ya. Nah, problemnya semua menteri, pejabat itu di depan Pak Prabowo ini terefleksi sekali di Sarjana Ekonomi, Hmm. menyampaikan semuanya baik-baik saja. Ya, ABS kalau dulu nyebutnya itu ya. Asal Bapak senang. Anggaran, Hmm. anggaran ada, Hmm. gitu kan. Kemudian tim ada, jalan dengan baik di lapangan, respon publik bagus. Itu narasi yang selalu disampaikan. Hmm. Ekonomi kita baik-baik saja, tidak ada potensi krisis. Itu narasi yang dibangun saat saresehan. Nah, ketika Pak Prabowo mendapatkan laporan anggaran ada, timnya siap, Hmm. masyarakat happy, ini dirasakan bermanfaat, ya Pak Prabowo pasti akan mengatakan go ahead. Iya, iya, iya. Tapi kalau feedingnya, Pak, anggaran kita terbatas, Pak, sulit Pak ini nih. Hmm. Di lapangan ternyata ada masalah potensi korupsi, masalah cash flow, Hmm. kemudian masyarakat ternyata tidak semua butuh, pasti respon Pak Prabowo akan beda. Mas Hersul, kita masih bicara MBG. Terkait MBG, mantan Presiden Brasil, Hmm. Dilma Rousseff, itu kan belum lama datang Ya. Hmm. sebagai pimpinan New Development Bank-nya BRICS. Hmm. Ada pertemuan dengan Pak Prabowo, saya tidak mendengar langsung, tetapi info dari beberapa teman dan dari menteri yang saya tahu, ada pembicaraan masalah MBG, Hmm. di mana Dilma Rousseff itu mengapresiasi MBG. Ya. Oke. Dan Dilma memang punya program yang mirip di Brasil, Hmm. makan siang gratis untuk siswa. Hmm. Merupakan bagian dari program yang mereka sebut Familia, Pulsa Familia. Nah, yang menarik targetnya 22 juta siswa dan itu terwujud dalam 11 tahun. 22 juta ya. Indonesia targetnya berapa? 11 tahun. Targetnya 83 Target juta kita akhir tahun. Eh. 83 juta, targetnya November. Mm-mm. Ya, ya, Jadi November. sekarang ini bulan April. Mm-mm. Baru 33 baru 3 juta. Mm. Jadi lipat berapa kali itu? Empat kali Tiga, lipat. Empat kali lipat. iya, 20 juta, ya. 40 kali lipat. Hmm? Empat kali. Oh, anunya dari sisi waktunya juga ya, artinya ya. Bukan dari sisi 3 juta ke 83. Oh, oke. Hmm. Oh, ya, ya. Itu hanya dalam waktu 5 bulan. Mhm. Hmm. Saya nggak tahu cara ngitungnya bagaimana. Tetapi yang jelas semua itu rasanya masih optimis, Hmm. masih yakin November 83 juta. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya eh, berpotensi menimbulkan masalah Hmm. di depannya. Belum lagi terkait cash flow. Pemerintah kita itu kesulitan cash flow, Mas. Mhm. Makanya banyak anggaran PU yang dilingkari gitu. Hmm. Kemudian Desember Kementerian Keuangan melakukan front loading hampir 300 triliun hutang gitu ya. Ya walaupun itu akhirnya dibukukan sebagai hutang tahun 2025, walaupun dikeluarkan 2024, tapi secara kasat mata ini menggambarkan pemerintah kita kesulitan cash flow, walaupun tidak pernah disampaikan. Hmm. Saya Ya. nggak yakin Pak Prabowo paham ini, karena tidak pernah mendapat laporan. Hmm.
Jadi yang namanya presiden itu nggak sempat baca berita. Presiden itu nggak sempat dengar podcast seperti podcastnya Mas Hersу. Mhm. Dia melaporkan laporan dari para menterinya. Mhm. Seperti pembalap rally itu loh Mas. Mhm. Gimana gimana tuh? Lari kenceng, tikungan, ini banyak masalah, tanjakan ini. Dia Mhm. tidak bisa melihat, dia hanya mendengar kanan kirinya, Ya 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 ya. Yang navigatornya, mhm. left, right, Mhm. top speed gitu-gitu. Mhm. Nah, kalau perintahnya informasinya salah ya akan salah. Itu MBG Mas, Mhm. salah satu yang terbesar, belum lagi yang lain-lain. Jadi Anda menyimpulkan dia tidak akan tercapai lah ya MBG 83 juta itu kalau November nanti. Saya kecuali kalau pakai cara Roro Jonggrang gitu ya, semalam bikin candi Prambanan. Bandung Saya Bondowoso tidak gitu ya. melihat kita Hmm. punya kapasitas untuk melakukan itu. Dan Hmm. problemnya tidak ada yang berani tell Hmm. the truth ke Pak Ah, Presiden. iya, iya, iya. Padahal Masalahnya begini, bahaya Mas. ini. Bahaya. Hmm. Ini tidak hanya terkait MBG, tapi juga terkait banyak program. Hmm. Ketika seorang pemimpin itu tidak diluruskan oleh analisa, Hmm. nanti dia akan diluruskan oleh fakta. Nah, itu yang lebih bahaya kan kalau udah sampai seperti itu kan. Ya, misalnya, kalau pemimpin itu mendengar analisis diskusi seperti ini, kemudian menyesuaikan programnya, dia akan diakui sebagai pemimpin yang berhati seluas samudra, Hmm. 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 mau Hmm. mendengar. Hmm. Tapi kalau tetap kemudian akhir tahun ternyata hanya 20 juta, Hmm. fakta yang meluruskan, itu namanya pemimpin yang gagal. Hmm. 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 Jadi ketika situasinya sudah seperti sekarang, sudah jelas tidak terwujud, kenapa tidak disesuaikan? Saya khawatir itu mungkin hingga bulan Oktober gitu Ya. ya. Hmm. Paparan di pemerintah itu masih November nanti 83 juta. Hmm. Padahal mungkin Oktober angkanya tidak sangat menjanjikan. Karena memang rasanya ada kesungkanan untuk tell the truth. Ada lagi yang lain Mas, selain MBG yang menurut saya harus dikalibrasi. 3 juta rumah Mas. Ya. Hmm. 3 juta rumah ini program yang menurut saya di antara seluruh program yang ada dari sisi teknokrasi sama sekali tidak jelas. Oke. Anda kan punya pengalaman di situ kan sebenarnya kalau Anda kan bukan hanya ekonom, Anda pernah menjadi staf khususnya Pak Wakil Presiden Pak JK ya. Ada bersinggungan soal-soal beginian ya. Oh sangat, sangat. Itu dia kenapa saya sangat concern terkait Hmm. 3 juta rumah. 3 juta rumah per tahun itu aneh. Ya. Karena backlog rumah di Indonesia itu hanya 12 juta. Hmm. Artinya kalau bangun 3 juta rumah per tahun, artinya dalam 5 tahun kita membangun 15 juta rumah. Hmm. Hmm. Jadi yang memberikan brand atas program ini tidak melakukan studi yang proper. Hmm. Asal ambil angka 3 juta dari langit. Gitu. Iya. Belum lagi pengalaman waktu saya di kantor Wapres sebagai staf khusus Pak JK menugaskan saya Hmm. untuk memfasilitasi, untuk membantu para menteri terkait dengan program ini. Hmm. Kemenko turun tangan langsung waktu itu. Dan performanya dari 1 juta rumah per tahun yang menjadi target itu maksimal hanya 650.000. Kendalanya di mana itu? Ada banyak kendala. Yang pertama tanah. Oke. Tanah di Indonesia itu sulit. Kalau yang di tengah kota mahal, kalau yang di pinggiran nggak visible. Sulit untuk laku. Jadi mencari tanah yang visible itu sulit. Kalau ada ide mengkonversi lahan milik Pemda, mengkonversi lahan milik BUMN untuk sejuta rumah, itu hal yang dulu juga pernah dicoba. Hmm. Secara hukum rumit. Mungkin sekarang bisa kejadian, 5 tahun lagi jadi temuan BPK atau Mas- KPK. Masuk KPK lah itu ya para pejabatnya. Nah, Nggak berani jadi dong ya semua pada ya. takut. Hmm. Tidak sesimpel itu. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Nah, belum lagi faktor ketiga, Pemda itu Hmm. nggak peduli Oke. Kenapa dengan nggak program peduli? perumahan. Karena begini, Pemda lebih suka program yang short term, yang murah, yang dampak elektoralnya kuat. Program Juta Rumah, program perumahan ini kan mahal, perlu kerja keras, kemudian dampaknya jangka panjang yang penerimaan manfaatnya nggak banyak. Ya, 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 ya. Oke. Membagi 1 juta tas sembako, itu nilainya sama dengan membangun 2 rumah. Mm-mm. Dan itu langsung Tapi langsung ya nah, ya dampak impactnya. elektoralnya beda. Ya.
Kemudian di undang-undang disebutkan perumahan itu tanggung jawab pemerintah pusat. Ah, Jadi nah, Pemda, it's not nggak, my responsibility. ya, Gitu. ya, 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 ya. Waktu itu saya keliling Indonesia ke Pemda-Pemda, Hmm, mendorong untuk beliau-beliau, hmm, para pemimpin daerah memberikan support. hmm, Bahkan menteri sekalian ikut datang. hmm, Tapi juga memang faktanya begitu. Nah, yang ketiga ini yang paling berat, Mas, hmm, untuk situasi saat ini. hmm. Kalau kita tidak kelola dengan baik, program 3 juta rumah ini akan menimbulkan subprime mortgage crisis Oh, kayak yang di versi Amerika ya, Indonesia. kayak yang di Iya, Amerika dulu ya. Oh, serius itu dampaknya. Nah, sangat serius. saya akan tambahkan sedikit ini supaya Anda juga mungkin bisa bahas. Saya terkejut ketika kemarin Menteri Perumahan Rakyat ya, perumahan, saya lupa, pokoknya nama Ya. jabatannya Menteri Perumahan deh, ARA gitu ya, melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan PWI dan sebagainya, dan mereka akan membantu untuk menyediakan perumahan untuk wartawan, dan katanya digunakan untuk yang bujangan itu 12 juta, penghasilan 12 juta, terus yang punya keluarga 13 atau 14 juta, saya lupa begitu. Mhm. Pertanyaan saya itu wartawan mana yang sekarang yang belum punya rumah dan dia punya penghasilan 12 juta ketika sekarang ini bisnis media itu kan sunset. Kita Ya. mesti jujur gitu. Dan kedua, ini sekarang pun ditolak juga oleh organisasi-organisasi kewartawanan karena dianggap itu kenapa mereka mesti diistimewakan? Mereka takut kalau itu sebagai upaya untuk membungkam mereka supaya tidak kritis gitu. Tapi angka itu kan saya bayangkan nggak mungkin itu tercapai gitu dengan angka seperti itu. Ya, nanti kita bahas juga masalah angka ya. Tapi yang Ya. jelas begini, Hmm. approach yang dilakukan itu approach yang tactical, yang scattered, Mm, yang sebenarnya dari sisi number nggak ada impact-nya. ya. Targetnya 3 juta, Mm, rumah yang disiapkan 200. Itu oke. kan impact dari sisi achievement kinerja nggak Mm, ada. mm, Tapi impact dari media luar biasa. luar biasa. Mm, Misalnya juga dengan perusahaan A, B, C gitu ya, membangun 500 unit, mm, membangun 200 unit. Ini kan impact dari sisi eh, angka nggak signifikan, mm, tapi barangkali di media memang itu kelihatan gitu. Nah, kembali ke subprime mortgage. Yang terjadi di Amerika waktu itu adalah pemerintah mengeluarkan program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. mm, Kenapa disebut subprime mortgage? Mortgage itu KPR, subprime itu sub di bawah, prime itu prima. mm, Jadi untuk KPR yang kualitas rendah, subprime mortgage itu. mm, Nah, dikasih berbagai insentif, masyarakat yang berpenghasilan rendah mengajukan KPR di Amerika. mm, Yang terjadi adalah ketika ada krisis ekonomi sedikit saja, menimbulkan pelemahan daya beli, mereka nggak mampu cicil. mm, Sehingga kredit macet terjadi di mana-mana, di banyak bank. Terjadi foreclosure. Foreclosure itu rumah-rumah diserahkan kembali mm, kepada bank. mm, Tiba-tiba supply rumah itu luar biasa. mm, Di bank, dijual dengan harga murah. Sehingga harga properti drop. drop. Mm, Ketika properti drop, ini yang namanya properti boost ya, mm, bubble meledak. bubble. Mm, Ya, ini krisis ekonomi terjadi. Hampir seluruh krisis ekonomi besar itu mm, di-trigger oleh properti bubble. property bubble. Mm, Nah, mm, di mm, Indonesia, kalau kita melaksanakan yang sama, saya khawatir hal yang sama akan terjadi. mm, Jadi rumah, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah itu difasilitasi dengan berbagai cara untuk bisa membeli, walaupun kadang-kadang mungkin sebenarnya dia tidak perlu membeli rumah. Kemudian ada kondisi ekonomi yang sedikit turbulen, mm, penghasilan turun atau kehilangan pekerjaan, apalagi daya beli sedang parah sekarang. Jadi kredit macet, ya, sudah itu mm, a perfect storm bagi Indonesia. ya, 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 ada. Itu badai yang sempurna bagi Indonesia ketika daya beli ekonomi sedang rendah, PHK banyak, ada subprime mortgage versi Indonesia. Mm, Jadi menurut saya perlu hati-hati terkait program 3 juta rumah. Saya usulkan 3 juta rumah brandnya disebut direvisi. 3 juta rumah 5 tahun, bukan mm, 3 juta rumah per tahun. oke. Itu baru baru realistis. Ya. Nah, Mas tadi menyebut angka 12 juta, 14 juta, itu Mm, juga tinggi banget. Jujur di iya. Indonesia masyarakat dengan penghasilan seperti itu nggak banyak. Kalau di perusahaan apa sih? Itu kelas kelas manajer gitu ya, kira-kira ya. Manajer.
Ya, makanya asisten itu. manajer, manajer Hmm. gitu. Ya, padahal yang butuh kan katanya tadi untuk kelas bawah itu UMR kan berarti kan? Iya, iya. Hmm. Dan gini, program 3 juta, sejuta rumah zamannya Pak Jokowi JK itu Hmm. permasalahan yang terpenting juga bank itu Hmm. kesulitan memberikan KPR kepada masyarakat yang mengajukan. Karena? Kenapa mereka nggak bankable? Oh, Income-nya nggak, ya, ya itu eh, dia. Hmm. ya income-nya nggak pasti, kemudian income-nya nggak mencukupi, kemudian BI checking-nya nggak lolos. Hmm. Bank itu highly regulated institution, nggak bisa dipaksa-paksa untuk meng-approve kredit yang tidak sesuai, Hmm. walaupun menteri menekan seperti apa. Kenapa? Ini akan jadi temuan OJK, ini Hmm. akan jadi temuan BPK, manajemen bank bisa berbahaya, bisa jadi temuan di kemudian hari. Hmm. Hmm. Ya, ya. Jadi rasionya kalau nggak salah waktu itu 1,9 dari 9 yang saya perlu cek double-nya datanya. Dari 9 yang mengajukan hanya satu yang lolos. Oh, ketat banget ya. Ya, Ya, jadi karena banyak yang tidak apa bankable. kalau evaluasi Anda kemarin dari target yang dicapai oleh pemerintah itu berapa persen tercapai pada waktu itu? Dari target 1 juta per tahun terbangun 650 700 ribu. Cukup cukup tinggi dong, di atas Ya, 60%. tetapi begini, Hmm. 1 juta itu meliputi rumah yang dibangun oleh swasta, rumah yang Oh, dibangun oleh pemerintah, oleh Pemda. Jadi total oh, ya, rumah Pak. seluruh Indonesia, bukan hanya rumah pemerintah yang dibangun oleh pemerintah. Oke, oke, ya, baik. Oke, oke, clear. Nah, saya juga menyimak Anda kemarin ini malah Anda menyebutnya kemarin namanya salah jalan berkaitan dengan tadi itu efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sensitif loh buat Pak Prabowo ya kalau soal efisiensi disinggung. Tapi saya kira kita perlu perlu bicarakan itu termasuk tadi itu dalam situasi begini di mana-mana prakteknya ya harusnya padat modal, padat karya bukan padat modal. Yang terjadi eh, modalnya ditarik untuk Danantara, untuk yang lain-lain dan kemudian juga akhirnya yang bekerja tidak ada lapangan pekerjaan termasuk proyek-proyek di PU dan sebagainya kan sekarang jadi dipangkas gitu. Iya, betul. Jadi efisiensi di berbagai KL itu memang berdampak langsung kepada daya beli. Mhm. Sebelum kita membahas itu ya Mas ya, daya Ya. beli kita memang sedang bermasalah sekarang. Mhm. Misalnya, Lebaran kemarin ini, uang yang beredar hanya 138 triliun, Mas. Oke. Jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Sampai berapa ya Hanya tahun? lebih tinggi Ya. eh, dari tahun 2021 Mhm. sampai 2025, Mhm. sekarang yang terendah. Yang terendah. Oke. Mhm. Hanya lebih tinggi dari peredaran uang Lebaran 2020 saat COVID. Mhm. Mhm. Ya. Saat COVID itu 109 triliun. Ya. Tapi Mas Hersu, kalau kita adjust terhadap inflasi, kita adjust terhadap pertumbuhan penduduk, Mhm. maka sebenarnya angka 108 yang di tahun 2020 itu kalau dibawa ke tahun ini, itu sekitar 139. Oh, Even bigger lebih tinggi dari dibandingkan 138. COVID, ya. Ya. Ya, Mhm. ini data pemerintah loh. Ya. Mhm. Nah, kemudian yang kedua, data berbagai lembaga riset termasuk dari Bank Mandiri, Mhm. tabungan masyarakat menengah bawah itu turun Mhm. Ya, betul. nilainya. Mhm. Tabungan masyarakat menengah stagnan. Mhm. Tabungan masyarakat atas sedikit turun. Mhm. Nah, yang menarik adalah tabungan masyarakat menengah bawah turun, artinya selama ini kan mereka mantap Makan tabungan. tabungan. Mhm. Tetapi mantap sekarang sudah nggak mantap lagi, sudah nggak bisa. Kenapa? Mhm. Buktinya pinjol melejit. Jadi apa? Makan pinjol. Iya, Mhm. bunganya tinggi. Jadi Mhm. eh, pinjol itu outstandingnya naik 30% dibanding tahun lalu. Mhm. Mhm. Nah, ini kan menggambarkan masyarakat mempunyai keterbatasan daya beli. Ya. Tadinya hanya mengkonsumsi, sekarang resourcesnya dibagi, Mhm. mengkonsumsi dan mencicil pinjaman. Mhm. Jadi daya beli makin turun, makanya potensi pertumbuhan ekonomi kuartal ini, tahun ini rendah. Mhm. Tahun depan mungkin juga tidak terlalu membaik. Data lain untuk menunjukkan bahwa daya beli sedang turun. Saya berkomunikasi dengan beberapa pimpinan perusahaan telekomunikasi. Mhm. Pertanyaan saya simpel, 2 minggu sebelum libur Lebaran, 2 minggu sebelum Lebaran,
itu migrasi orang dari Jabodetabek keluar Jabodetabek itu seberapa banyak dibanding tahun lalu? Itu akurat itu ya, bisa di, Akurat sekali. ya ya, Kan Mas bawa handphone, ya ya betul. mereka bisa pantau, Hmm, walaupun tidak individual ya, tapi hmm, total number. hmm, hmm. Turun 25% kira-kira. Oh, itu sama dengan data PU, data Kementerian Perhubungan dong bahwa arus mudiknya turun sampai 24, sekian persen kalau tidak salah gitu ya. Itu data Kadin, perkiraan penurunan jumlah pemudik. Kalau data Kementerian Perhubungan turun tapi sedikit sekali. Oh, oke. Belum lagi Mas, ini mengkonfirm situasi. Hmm, Pemesanan makanan online di Jakarta hmm. selama Lebaran melejit. Orang tinggal di rumah, tetap stay di rumah, dan kemudian nggak masak, tinggal pesan makanan Ya. online ya. Oke. Melejit dibanding tahun-tahun Hmm, sebelumnya, ya. dibanding tahun lalu, dibanding artinya memang orang-orang nggak pulang karena daya belinya sangat terbatas. Jadi kita menghadapi situasi yang delicate ini, daya beli Hmm. Nah, eh, sedang rendah. Makanya kalau pemerintah tetap menerapkan program-program dan kebijakan yang pro-cyclical, menurut saya daya beli akan makin turun, PHK akan makin melejit. ya. Jadi harusnya dibalik, ditunda dulu, dialokasikan untuk program-program yang eh, short term, jangka pendek, yang menciptakan daya beli, menciptakan lapangan kerja. Tadi Mas betul sekali, Hmm, PU, anggaran yang dipangkas, ini dampaknya ke kontraktor-kontraktor kecil, Mas. hmm, hmm, Ke vendor-vendor, supplier-supplier. hmm, Ke pegawai buruh sektor konstruksi. ya. Yang jumlahnya banyak banget. Hmm, Kalau proyek besar, mereka pakai alat berat. Tapi proyek kecil-kecil ini, Mas, hmm, ini pakai manual, ini mempekerjakan orang, ini padat karya. Jadi kenapa tidak MBG yang 171, udah deh 10 triliun, 20 triliunnya sementara dialokasikan untuk PU, hmm, untuk mendorong program itu. hmm. Belum lagi ini Mas, eh, efisiensi, Ya. meeting, Meeting-meeting di daerah perdana, begitu ya. Hotel-hotel juga banyak iya, yang tutup ya di Bogor misalnya saya ada betul, sebuah hotel yang tutup betul. dulu. Ya. Kita pernah diskusi sebelumnya Hmm. bahwa birokrasi itu ya memang inefisien. Kalau Ya. ingin efisien, diprivatisasi, serahkan ke private, pihak Iya, iya. ketiga, Hmm, hmm. kontrak base. Hmm. Birokrasi di mana-mana tidak efisien, tetapi inefisiensi itu menciptakan ekosistem ekonomi. Ada Nah, orang yang hidup dari situ, ada pekerjaan tercipta, daya beli muncul. hmm, Kalau mau melakukan efisiensi, harusnya jangan drastis, tapi hmm. gradual. Ya, 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 saya tahu. Itu misalnya mereka pergi ke satu daerah. Memang kerjaannya kan gitu. Kadang-kadang aneh-aneh juga. Mereka kalau rapat kerja harus di luar kantor. Tapi di luar kota, gitu. Karena itu kan berarti ada SPJ. Tapi di SPJ itu nanti akan ada sewa bunga di hotel, ada supply makanan ke hotel untuk cateringnya, kemudian ada sewa apa mobil-mobil rental, beli oleh-oleh dan sebagainya gitu ya. Apa boleh buat kan Betul. itu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah kan gitu ya. Iya, dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi di Hmm, seluruh dunia yang namanya birokrasi itu hmm. tidak efisien. Betul, perlu diefisienkan, tapi jangan terlalu drastis. Oke. Itu makanya itu dilemanya kan di situ kan jadinya dan belum lagi alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Itu kan juga banyak dilakukan pemangkasan dan kita tahu banyak sekali daerah itu yang ekonominya itu perputaran ekonominya di-trigger oleh belanja pemerintah daerah, belanja bukan Iya, bukan dari yang lain-lainnya gitu, bukan dari swasta gitu. ya. Memang kalau transfer ke daerah ini yang dicurigai selama ini kan ketepat sasaran program. Yes. Seringkali pemerintah daerah kan GCG-nya buruk. Hmm. Tapi begini, kalau memang GCG-nya buruk, bukankah yang harus diperbaiki adalah GCG-nya, bukan Hmm. uangnya di stop? Hmm. Hmm. Ya, 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 Jadi ya. harus paralel itu perbaikan GCG sama apa mungkin efisiensi anggaran gitu. Oke. Oke, kalau Iya, saya rumuskan berarti sebenarnya justru dari 5 usulan Anda itu yang strong point banget itu sebenarnya dua yang terakhir itu saya nggak sampai kepada presiden dia. ya, yang itu yang keempat, Mas, kalibrasi. Yang kelima belum Ah, kita bahas. oh, yang Yang kelima kelima belum. ini adalah tim yang solid dan efektif. Oh, tim yang Kabinet saya. yang solid dan efektif. Ini Ah, problem besar, Mas. mhm, Mohon maaf, sebagai observer, saya belum melihat kabinet ini bekerja dengan harmoni dan padu. mhm, Banyak menteri-menteri yang kita nggak lihat.
aktivitasnya apa, kinerjanya seperti apa. Mungkin kita nggak tahu. Tapi mungkin juga jangan memang tidak ada aktivitas yang signifikan gitu. Saya menyebut kabinet Pak Prabowo kali ini kabinet bis tingkat. Wah, apa tuh? Perlu bis Hmm. besar tingkat untuk bisa menampung Hmm. seluruh menteri dan wakil menteri. Ya. Problemnya, Mas, di Hmm. zaman Pak SBY, di zaman Pak Jokowi, Hmm. yang namanya kabinet itu ada asisten sopir, Hmm. ada kernet. Hmm. Jadi presiden itu driver, Hmm. wakil presiden asisten driver, Hmm. Menseskap dan Mensesnek kernet. Hmm. Jadi presiden itu bisa fokus membutuhkan bis. Hmm. Karena penumpang dan urusan lain-lain sudah ada yang ngatur. Terus. Hmm. Hmm. Nah, padahal bisnya tidak sebesar bis sekarang. Nah, Ya. bis Pak Prabowo ini bis tingkat, Hmm. tapi nggak ada kernetnya. Hmm. Mensesnek dan Menseskap seolah tidak ditugaskan untuk menghandle Hmm. hal-hal seperti itu, Kernetnya memanage. kernet itu wapresnya ya maksudnya ya. Hmm. Kernet itu Mensesnek dan Menseskap, Oh, kalau wapres itu apa? Eh, asisten driver. asisten driver. Asisten driver tetap duduk aja kan, nggak berfungsi kan kalau pemerintah Ya, tidak. memberikan Hmm. masukan. Hmm. Kalau driver butuh sesuatu, dia membantu gitu ya. Hmm. Asisten driver juga tidak muncul perannya. Jadi Pak Hmm. Prabowo Hmm. mengemudikan bis besar tingkat sendiri. Hmm. 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 Ya, Nah, ya, ya. khawatir Pak Prabowo kerepotan, kecapean gitu. Hmm. Nah, yang lebih khawatir lagi kalau kemudian bis ini salah jalan, salah jalur. Bisa Hmm. dibayangkan, Mas. Bis tingkat itu penumpangnya banyak, driver tidak dibantu oleh siapapun, dia hanya bisa ngawasin kanan kirinya. Hmm. Yang duduk di bangku depan itu mungkin ngobrol, tiduran, Hmm. main gaple, catur, ngegame gitu. Hmm. Apalagi yang di Di yang atas. atas, lantai dua. Nggak terkontrol sama sekali ya. Iya. Jadi sudah penumpangnya banyak, bertingkat, tanpa kernet, tanpa asisten driver. Ya. Ini harus diluruskan. Nah, Menko di mana perannya? Sampai ada 7 sampai orang Menko itu. Jadi Menko tidak difungsikan juga rasanya sekarang Hmm. ini. Hmm. Jadi dia ikut main Menko dengan rasanya. penumpang yang lain juga ya, ikut ikut main game. Iya, karena begini, Hmm. rasanya sih drivernya ingin pegang Kendali sepenuhnya. kendali semuanya, Ya, 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 ya. gitu. Oke. Nah, saya sih sebenarnya lebih mengusulkan, lebih setuju ya kita kalau ingin lincah, ingin efisien ya jangan bis tingkat kabinetnya. Siap. Kabinet minibus, kabinet mikrolet, Oke. isinya 24, Dan bisa lincah. ya dan bisa dikontrol semua oleh driver ya. Iya, Nggak perlu sudah kok, nggak perlu kabinet. kernet itu sebenarnya, nggak perlu kernet, nggak perlu kalau yang kabinetnya yang lincah itu. Apalagi kabinet Metro Mini, Hmm. 24 penumpang, ada asisten driver, ada Ada. kernet. Itu Ya, baru solid. yes, Nah, oke. saya rasa apapun inovasi kebijakan dan perbaikan program yang dilakukan Pak Prabowo, selama kabinetnya tidak diperbaiki, hasilnya akan jauh dari harapan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wija. Jadi 5 poin yang sudah disampaikan. Sampai ketemu lagi, ya. Terima kasih, terima kasih. Mari, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.